Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latul Karima dengan NIM 4434 10 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sisma, Sistem Informasi Surat dan Manajemen Arsip. Selanjutnya, latar belakangnya, di sini pengelolaan arsip secara manual sering menimbulkan masalah seperti sulitnya pencarian dokumen, lambatnya distribusi surat karena harus disampaikan fisik, hingga resiko kehilangan arsip. Hal ini juga masih sering terjadi jika ada di wilayah pedesaan, sehingga dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, sistem kearsipan berbasis digital dapat menjadi solusi agar pengarsipan lebih efektif dan efisien. Definisinya, Sisma adalah inovasi aplikasi yang dirancang berbasis web atau mobile untuk pengelola surat dan arsip dokumen secara digital, sehingga alur surat menyurat dan kearifan menjadi lebih terorganisir secara efisien. Jadi, Sisma ini seperti Gmail. Jadi, kita mengirim surat, menerima, gitu. Terus Sisma ini ada juga sistem kearsipan digital yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat dan dokumen dalam suatu instansi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengirim surat, menerima surat, membuat dokumen, mengunggah dokumen, serta menyimpan dan mencari arsip secara efisien. Jadi, Sisma ini sistem yang dirancang untuk mendigitalisasi proses kearsipan di instansi secara mm, sebagai pusat pengelolaan surat dan dokumen yang dapat diakses secara online. Dengan adanya Sisma, kegiatan surat menyurat dan pengarsipan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aplikasi. Fungsi utamanya ada tiga: manajemen surat atau dokumen keluar, pembuatan dan pengiriman. Pengguna dapat membuat surat atau dokumen baru, mengunggah surat atau dokumen, dan mengirim kepada penerima secara digital. Yang kedua ada manajemen surat atau dokumen masuk, penerimaan atau penerimaan dan pembacaan. Jadi sistem menerima surat masuk, memberikan notifikasi ke penerima, dan menerima membaca serta menyimpan surat dokumen arsip yang masuk. Terus yang ketiga ada manajemen arsip digital. Surat atau dokumen yang dikirim atau diterima akan tersimpan ke sistem. Pengguna dapat mencari, menampilkan, dan mengelola arsip melalui fitur pencarian yang ada di sistem. Alur dan proses bisnis. Proses bisnis utama dalam Sisma adalah pengelolaan surat dan dokumen digital serta pengiriman notifikasi otomatis setiap kali ada aktivitas penting seperti pembuatan surat atau dokumen, pengiriman surat, penerimaan dokumen, penyimpanan arsip, dan pencarian arsip. Sistem juga mencatat setiap aktivitas pengguna sebagai log atau catatan agar seluruh proses terekam dan dapat diaudit oleh admin. Awal dan akhir batasan workflow serta aktivitasnya. Jadi awal itu login pengguna, user masukkan username dan password, sistem melakukan autentikasi, jika valid maka masuk ke dashboard, jika tidak valid maka akan kembali ke halaman login. Terus yang kedua ada pengelolaan data pengguna, ini hanya admin yang bisa mengelola, itu ada tambah atau edit atau hapus akun atau hak akses. Terus ada pembuatan surat atau dokumen, di sini user pengirim, aktornya, pilih menu, buat surat atau dokumen, terus isi konten surat atau dokumen, simpan ke sistem. Terus sistem ini simpannya sementara ya. Terus pengunggahan dokumen atau user pengirim. Jadi tidak buat, jadi udah ada file yang dibuat sebelumnya, tinggal unggah saja ke sistem. Jadi pilih file dokumen berupa PDF, Word, atau scan, terus upload ke sistem lalu menyimpan sistem. Selanjutnya ada pengiriman surat atau dokumen. Di sini user pengirim. User memilih surat atau dokumen yang sudah dibuat atau diunggah, masukkan penerima, sistem mengirim dan notifikasi. Jadi ketika apa namanya surat tadi sudah terkirim, di penerima itu juga masuk notifikasi masuknya. Terus penerimaan surat atau dokumen itu user penerima. Sistem menampilkan surat masuk, user menerima, membuka dan membaca surat atau dokumen. Terus sistem ini mencatat aktivitasnya tadi. Terus penyimpanan arsip digital, dokumen masuk atau keluar, disimpan secara otomatis. Jadi setelah masuk atau keluar tadi, itu nanti akan si pengirim maupun penerima akan menyimpan dokumen tersebut. Terus sistem juga ketika penyimpanan itu melakukan indexing atau pembuatan kata kunci. Dan pasti juga ada tanggal, jenis, pengirim, atau penerima. Pencarian arsip user itu masukkan kata kunci yang udah dibuat tadi waktu menyimpan. Selanjutnya sistem ketika dia akan mencari, maka ketika udah ketemu, maka sistem itu menampilkan hasil pencariannya tadi. Terus yang terakhir adalah aktivitas sistem, ini hanya admin yang bisa mengelola.
karena sistem menghasilkan laporan jadi kayak juga surat, terus permintaan, penerimaan, pengiriman itu juga kan dicatat di sistem gitu. Nah, yang terakhir adalah di sini ada use case kasar, jadi saya di sini mencoba membuat use case kasarnya di Draw dengan bantuan aplikasi Draw.io. Sini ada ini 3 aktor penerima, admin, pengirim. Ini fitur-fiturnya seperti yang tadi. Lanjut, ini ada activity diagram. Ini kasarannya juga ada di sini punya aktor, sini sistem, mulai masuk aplikasi, tampil, terus masukkan username jika benar, maka lanjut ke menu utama. Jika salah, kembali ke halaman login. Selanjutnya ini upload. Menu utama ini kalian milih. Jika udah nanti akan tampil hasil yang kalian pilih terus logout. Terus ini ada diagram user menyimpan data. Jadi ini user menyimpan data pengguna. Di sini ada ID, yang di dalam itu ada ID user, ada nama ini di dalam login ya. Nama username sama password sama role-nya kalian jadi apa? Admin pengirim atau penerima. Terus surat itu di dalam surat itu ada ID surat, ID pengirim, ID menerima, ada tanggal juga yang pasti, jenis status ini segera atau biasa. Satu user bisa mengirim banyak surat relasi 1 ke M atau one to many. Penyimpanan ini menyimpan dokumen surat digital itu ada ID surat, tanggal simpannya, terus juga ada kata kuncinya pasti. Untuk satu surat ini menyimpan satu, karena hanya satu surat aja yang harus disimpan, nggak mungkin satu surat tuh bisa menyimpan, karena suratnya cuma satu ya, jadi nggak bisa satu surat jadi tiba-tiba ganda gitu kan. Jadi one to one. Notifikasi ini memberikan pesan pada user. Sini sifatnya one to many. Satu surat bisa menghasilkan banyak notifikasi karena nanti kan satu surat tuh ada di notifikasi di pengirim sama penerima. Laporan nih dikelola admin untuk memantau aktivitas. Sequence diagram Sisma, sequence diagram di sini untuk loginnya hampir sama seperti yang dijelaskan Pak Dimas. User menekan tombol login, mengirim data username dan password ke modul login. Modul login meneruskan data ke database untuk validasi. Database mengecek apakah cocok. Terus jika valid maka database mengembalikan status sukses ke login. Terus login mengambilkan login berhasil dan memunculkan dashboard pada user. Dan ini ada sequence diagram pengiriman dan penerimaan surat. Jadi saya juga membuat user pengirim melakukan login ke sistem Sisma dengan masukkan username dan password. Sistem verifikasi data, lalu menampilkan dashboard utama. User pengirim memilih menu buat surat dan mengisi data surat atau dokumen yang akan dikirim. Sistem menyimpan surat serta di database. Setelah surat selesai dibuat, user pengirim menekan tombol kirim surat. Jadi sistem Sisma kemudian mengirimkan surat ke user penerima dan mengirimkan notifikasi otomatis bahwa ada surat baru masuk. Terus user penerima melakukan login ke sistem Sisma untuk memeriksa surat masuknya. Setelah login berhasil, sistem menampilkan dashboard penerima. Terus user penerima membuka surat atau dokumen yang dikirim. Sistem menandai bahwa surat telah diterima dan mencatat aktivitas penerimaan ke dalam log sistem. Terus kemudian setelah membaca surat, user penerima mengirimkan konfirmasi penerimaan kepada sistem tadi. Sistem Sisma ini kemudian mengirimkan notifikasi balik ke user bahwa surat tadi udah diterima, udah dibuka, udah dibaca. Kedua pihak, pengirim dan penerima kemudian menyimpan surat ke dalam arsip digital, jadi disimpan. Ini ada art diagram kasarnya. Maaf ini mungkin ya, nah ini sama ya, dokumen arsip sama surat sama ini. Terus ini juga ada sequence diagram kasarnya. Maaf ini juga yang dashboard pengirimnya, harusnya sistem Sisma ke pengirim itu salah kasih tanda panah. Dan ini login dashboard buat surat, kirim notif di penerima sistem tadi. Terus login lah ke sistem, dashboardnya muncul ke penerima, terus penerima surat masuk ke sistem, konfirmasi notifikasi ke pengirim. Terus menyimpan. Oke, kesimpulannya, aplikasi SMA dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan dan pengelolaan surat dan arsip yang sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui sistem ini, proses pembuatan, penerimaan, penyimpanan, dan pencarian surat atau dokumen dapat dilakukan secara terintegrasi dan efisien. Setiap aktivitas pembuatan tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga meningkatkan keamanan, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi surat menyurat.
Selain itu, fitur notifikasi otomatis dan manajemen arsip digital menjadikan siswa mampu mempercepat alur komunikasi internal instansi sekaligus menurunkan risiko kehilangan dokumen. Dengan demikian, siswa menjadi langkah nyata menuju transformasi digital dalam tata kelola administrasi dan kearsipan hubungan organisasi atau lembaga. Oke, sekian dari saya. Ketika ada salah atau katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.